Assalamualaikum, Pak Ustadz. Kenapa Tuan Guru atau Kiai kok rata-rata istrinya lebih dari satu ya? Apakah itu teladan dari Nabi? Waalaikumsalam, Kiai, atau Tuan Guru punya istri lebih dari satu? Bagaimana ya? Bingung, Ane jawab pertanyaan kayak gini. Soalnya, Ane belum coba kawin lagi, Bu. Oh, iya. Bagaimana kalau kita sama-sama dengerin jawaban dari Gus Bahak? Ini jawab yang tadi kok tersangkanya hanya Kiai, rata-rata Kiai itu istrinya. itu selera lelaki bukan selera Kiai itu. Karena itu di Arab itu banyak yang enggak Kiai, istrinya juga. Begini ya, jadi tadi seperti yang dikatakan, ini agak serius, tapi ini bisa menjawab semuanya. Agak saja, bukan serius banget, tapi agak serius, tapi bisa menjawab begini. Ini saya hafalkan bukan berarti saya pinter, enggak. Memang ini konstitusi keilmuan, jadi saya hafalkan. Dalam kitab Said Muhammad, termasuk ulama modern yang barusan wafat, beliau kenal sekali sama Said Muhammad bin Alawi. Dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Nanti ini kelihatan semua bisa. Wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqamu ma yajibuhu fi ardi wa yalbasu ma yajibuhu wa yarkabu ma yajibuhu. Terus di situ disimbolkan famanis ta'mala syai'an ya, atau famanis ta'mala ma yajibuhu fi ardi fa huwa al-muttabi' li sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati nafsi. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' li sunnah. Begini, nanti ini menjadi konstruksi utuh ilmu tafsir. Nanti setelah ngaji ini Pak Rektor sah jadi kiai, karena ini sudah cukup lah untuk jadi kiai. Syaratnya jangan jejer saya. Nyari ibu-ibu atau mak-mak yang jadi korban latihannya, tapi jangan saya. Begini, misalnya tasaddaqa Rasulullah bidinarin. Nabi tentu zaman itu adanya dinar, gak ada rupiah, gak ada dolar. Itu zaman itu Imam Syafi'i langsung digenti, disamanin pakai alat tukar. Sehingga ketika kita sedekah pakai rupiah, itu juga niru Nabi ketika beliau pakai dinar atau dirham. Karena sama-sama ini alat apa? Tukar. Tasaddaqa Rasulullah bisa'in min tamrin, tasaddaqa Rasulullah bisa'in min aqid. Nabi sedekah pakai kurma. Sudah kita ganti saja pakai makanan pokok, sehingga kita sedekah pakai apa? Beras. Sebab itu kata Imam Syafi'i, yang wajib dizakati apa? Ya kuti ahli balad. Bukan niru nas yang zaman Nabi zaman Nabi ya, yang disebut ya makanan-makanan Arab. Tapi semua ulama sepakat beras itu harus zakat, karena ini kuti ahli balad. Padahal Nabi gak pernah menzakati apa? Beras. Nabi karena posisi di Madinah, mikotnya dari Dzul Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali. Tapi orang Mekah meskipun ikut Nabi, mikotnya misalnya kamu sedang di Mekah, ya mikotnya ke Tanim atau ke Jirona, atau orang Mekah sendiri nafsu Makkah di bab haji. Intinya itu tidak karena memaksakan ikut Nabi, terus orang Mekah mikotnya dari mana? Bira. Jadi hal-hal seperti ini tuh di ranah ilmu tafsir sudah lazim. Nah begitu juga tentang poligami. Saya sering cerita, kalau kamu tidak berani poligami, jangan lalu nggak tahu logika poligami. Saya termasuk umat yang saya yakin husnudzon dicintai Rasulullah SAW. Karena saya itu sinau lama, bukan ingin jadi rektor, bukan, memang sinau untuk sinau. Juga nggak ingin jadi ketua MUI, enggak, mau sinau untuk sinau. Saya itu kalau di rumah, niru Pak Kures, bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri, karena saya ingin nggak terlalu dihormati. Saya tuh kesini tadi ya sama anak saya, pokoknya saya senang hidup kayak umumnya orang. Begini, kalau Anda tidak berani poligami atau suka poligami, Nabi itu oke sebagai percontohan, tapi sadarlah kamu itu tidak Nabi. Begini, saya sering bilang begini, Nabi itu orang baik. Berarti kalau punya istri satu, membentuk orang menjadi baik. Kalau membentuk orang baik satu baik, bentuk dua ya lebih baik, bentuk tiga lebih baik.
Kebalikannya kita atau kamu lah kalau bahasa kasarnya itu. Satu istri saja kamu bentuk dari baik menjadi tidak baik. Lah kalau dua malah kayak apa? Kalau tiga malah kayak apa? Gitu aja jadi fikihnya. Kadang-kadang orang baik itu nggak bisa ditiru karena tadi nolong orang baik satu baik, nolong dua lebih baik, nolong tiga. Tentu Nabi hubungannya dengan istrinya posisi yang membentuk, yang nolong, yang menjadikan solihah, yang menjadikan lebih baik. Tapi Pak ini apa ada jaminan seperti itu? Tapi ya jangan bilang kalau gitu gak usah poligami, jangan. Wajah-wajah gini kan riskan yang lebih buruk misalnya. Ya sudah begitu ya. Jadi menurut saya itu makanya ini pentingnya fikih. Ada illatul hukmi, ada logika apa. Jadi makanya ketika saya bilang orang yang suka humanisme jangan terus anti perang. Meskipun kita nggak suka perang, suka damai. Saya Pak Kures suka damai, tapi jangan anti perang. Karena apa? Andai kan zaman kita dijajah kolonial Belanda, Jepang, terus kemudian kita bilang perang itu haram. Terus sama Londo monggo daerah ketemu Jepang monggo, kan lucu. Artinya gini, cerita-cerita perang Nabi itu secara akademik ada konteksnya, yaitu mempertahankan apa? Tapi jangan karena Nabi pernah perang, pokoknya yang benar itu perang, damai itu tidak ada hadisnya. Yang nggak ada itu bacaan kamu, bukan hadisnya. Ya jadi kira-kira gitu.